fil qadaya wa ahkamiha. Ai hadza babun, tegasnya ini satu bab fi bayani, dalam menjelaskan al qadaya wa ahkamiha. Al qadaya jama daripada al qadiyah, dan itu banyak persamaan ya. Sajiyah, sajaya, banyak. Atiyah, atoya, banyak persamaan. Artinya sering kita dengar. Wa ahkamiha, dan hukum-hukum al qadaya. Shin, syarah atau syarih. Lama faragha minal kalami ala mabadi tasawurat wa maqasidihi wa huwa al-juz'ul awal tafiqal ana yatakallam ala mabadi tasdiqat wa sayatil kalam ala maqasidiha insyaallah ta'ala. Ketika musannif telah selesai membicarakan mabadi tasawurat, dasar-dasar tasawurat, wa maqasidiha, dan maksud-maksud dari tasawur. Mabadi tasawurat apa? Al-kulliyatul khamsu. Maqasidu tasawurat at-ta'rif, definisi gitu ya. Al-qaulu syari. Kan waktu itu kita bilang bahwa al-kulliyatul khamsu adalah ibarat kalau kita mau bangun sebuah bangunan, dia bahan-bahannya, semennya, batunya, besinya, apa segala macam lah gitu ya bahan-bahannya. Nanti dari bahan-bahan yang ada dirangkai, disetting, dibangun, dijadikan satu sesuai kebutuhan, kemudian dirakit, maka nanti sesudah dipasang semuanya pada tempatnya, berdirilah dan terjadilah satu bangunan. Nah, bangunan tadi adalah al-qaulu syari atau at-ta'rif, definisi gitu ya. Lagi dan lagi, kata Imam Al-Ghazali, kemampuan otak manusia untuk memahami tentang keilmuan itu hanya terbatas pada dua tadi itu. Pertama ilmu tasawur, kemudian ilmu tasdik. Nah, kembali kepada konsep awal. Idraku mufradin tasawuran olim wa darku nisbatin bitasdiqin musim. Jadi pertama dia hanya mampu memahami dan menggali ilmu tasawur, dan untuk menggali ilmu tasawur tadi itu ya dibutuhkan mabadi, dasar-dasar bahan-bahan yang akan dijadikan untuk membangun sebuah bangunan yang namanya definisi. Sesudah bahannya ada, dirakit, disetting, dipasang, nanti menjadi sebuah bangunan namanya at-ta'rif, definisi. Nah, begitu ditemukan ta'rif, terbangun sebuah bangunan namanya ta'rif, definisi, muncullah ilmu tasawur. Mahwal insan, al-insan huwa hayawanun natik gitu. Sehingga ketika kita sudah memahami makna dari lafaz insan, al-insan dia mufrad, yaitu hayawanun natik, maka kita sudah punya ilmu namanya tasawur. Itu yang pertama yang bisa dipahami oleh logika. Yang kedua, yang bisa dicapai oleh logika manusia, yang kedua adalah ilmu tasdik. Dua darku nisbatin bi tasdiqin musim. Nah, untuk mencapai tasdik itu diperlukan bahan-bahan dan tujuan, artinya maqasid. Bahan-bahannya ini qadaya, nanti dengan berbagai hukumnya, tanaqud, aqas, dan seterusnya. Nanti dari al-qadiyah tadi itu dibangunlah sebuah bangunan yang namanya bangunan qiyas atau hujjah. Nanti sesudah terbangun bangunan qiyas, nanti dengan sendirinya akan muncul yang namanya natijah. Nah, dari natijah itulah terbentuk yang namanya bangunan tasdik. Muncullah ilmu tasdik gitu. Kita lanjut ya. Wahwal juzul awal, dan dia bicara tentang mabadi tasawurat dan maqasidiha adalah bagian yang pertama dari belajar mantik. Taufiqa termasuk min af'ali syuru' ya. Taufiqa yaksifani alaihima mi waraqil jannah. Taufiqa, maka memulailah musannif al-ana sekarang yatakalamu bicara ala mabadi tasdiqat, atas dasar-dasar tasdiqat. Jadi bahan-bahannya.
Wa sayatil kalamu dan akan datang bicaraan ala maqasidiha atas maqasid atas diqat insyaallah taala. Wala manola yutawassul ila tasdik illa bil hujjah. Ketahui kamu bahwasanya tidak ada disampaikan kepada tasdik kecuali dengan hujjah. Ya hujjah itu kias, nanti hasilnya adalah natijah. Nah natijah itu tasdik gitu. Jadi nggak mungkin sampai ke tasdik tanpa dibentuknya hujjah, tanpa dibentuknya kias. Nggak mungkin terbentuk kias kecuali dengan menggunakan qadiyah yang ada. Nah qadiyah tadi merupakan bahan-bahan dasar gitu untuk membangun sebuah bangunan kias, sebuah bangunan hujjah nanti menghasilkan tasdik. Sebagaimana tidak mungkin seseorang sampai kepada ilmu tasawur kecuali dengan sesudah dia sampai kepada ta'rif itu. Artinya memahami definisi tentang sesuatu, baru tasawur dia. Apa itu janda? Janda adalah seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya. Nah baru dapat ilmu tasawur tentang janda. Tetapi kalau ditanya apa itu janda, nggak ketemu dia jawabannya, definisinya apa ya janda ya. Pokoknya janda dibagi dua dah, ada janda kembang, ada janda yang belum berkembang. Ya repot juga urusan itu ya. Artinya tetap masih samar sebelum dia benar-benar memahami hakikat janda. Duda, apa itu duda? Nah, itu pembicaraan perempuan berarti ya. Dikit lagi. Kama marra, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wala aidan madatun wa suratun wa ghayatun. Wala dan baginya bagi hujjah tadi kias, aidan juga madatun materi, wa suratun surah format bentuknya, wa ghayatun dan ghayah puncaknya. Fa ghayatu ana tufidu ma'rifata sahih tasdiq min saqimihi. Fa ghayatu maka ghayah daripada hujjah tadi ana bahwasanya dia tufidu, dia memberikan mahaman ma'rifata tufidu memberikan faedah, memberikan mahaman ma'rifata mengenal sahih tasdik min saqimi, tasdik yang benar dan tasdik yang saqim, yang tidak benar, yang gagal, atau tasdik yang ya saqim. Itu asal artinya mandul ya. Karena nanti ada kias yang dia tidak menghasilkan natijah, mandul. Dipaksakan datang natijah muncul, cuma natijahnya salah ya. Kama sebagaimana anal qaula syariha wa saykal syari, ta'rif definisi yufidu, dia memberikan manfaat ma'rifata sahih tasawur min saqimi, bisa mengenal tasawur yang benar dan tasawur yang salah. Wasayatil kalam insyaallah ta'ala ala suaril hujaj, dan akan datang pembicaraan insyaallah atas bicara suar, bentuk-bentuk surah-surah, format-format al-hujaj, hujjah, kias. Wal natakalamil ana ala mabadiha, dan sekarang kami akan membicarakan tentang mabadi'nya, mabadi'il hujaj, hujjah hujaj, hujjah hujaj. Kalau hijaj apa musim haji, hijaj itu asal artinya musimnya, sama nih ya hijaj 8 musim, berarti 8 tahun. Ala anta jurani sama nih hijaj. Wal natakalamil ana ala ma bi babil tafiq sad mata malasidqa li dzati jara bainahum qadiyatan wa khabara. Mata malasidqa, kalam yang dia ihtimal mengandung asidqa, sidik, benar. Asala wal kadhiba, cuman wal kadhiba enggak ditulis. Mimba bil iktifa, termasuk bab dianggap cukup menulis yang satu sementara yang satunya lagi atau lawannya dia sudah dianggap dipahami gitu. Karena hubungan antara sesuatu dan lawannya itu sangat erat sekali ya. Dimana kita tidak memahami sesuatu kecuali kalau kita memahami lawannya. Kita tidak memahami lawannya kecuali kalau kita memahami sesuatu gitu. Kita tidak bisa memahami bahwa ini malam kecuali kita pahami
siang gitu. Ya kalau nggak ada siang nggak bisa dipahami malam. Misalnya siang terus malam nggak ada, ya nggak bisa. Atau malam terus nggak bisa. Sebagaimana kita tidak bisa memahami, oh ini perempuan cantik, ini cantiknya sedang, ini cantik banget, ini perempuan cantik, ini perempuan jelek. Nggak bisa kita memahami, kita bilang dia cantik, kecuali kalau kita sudah pahami wanita yang jelek. Kita nggak bisa bilang wanita ini jelek, kecuali kalau kita sudah pahami ada wanita yang cantik. Kalau cantik semua pingsan atau jelek semua nggak kuat jalan karena nggak punya semangat gitu ya. Wah, itu membicara psikologis manusia aja ya. Nanti di surga juga cantik semua bidadari ya. Tapi nggak pingsan, nggak malah tambah semangat. Lanjut. Lidati karena zatnya zat emak tadi itu jaro telah berlaku ia emak tadi itu bainaum di antara mereka alih-alih mantik qadiyatan hal keadaannya sebagai qadiyah namanya wa khabara dan juga disebut sebagai khabar. Jika alih mantik lebih dikenal nyebutnya qadiyah, ahli balaghah nyebutnya sebagai khabar. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada lafzul murakkabat isnani walaupun al-qadar wa qad qaddamna kalam ala al-qadar wa hal nahnu natakallamu ala al-qadar qala rahimahullah ta'ala anna ma yaqtalu yusidaqa wal kalima lidzatihi yusamma fil istilahi qadiyatan wa qadara wa inna ma qulna lidzatihi yadkhulu nahwa sama'i tahtana wal ardu fawqana wa inna hadha bil wadari la tarjihi yahtamilu furuwa wa inna ma jazamna bikadrihi min syahadati nafidihi wallahu ta'ala muwaffiq bisawab. Kata qadama anna lafzal murakkabah, sungguh telah terdahulu bahwasanya lafaz murakkab yang tersusun qismani dibagi dua, talabun wa khabarun, talab dan khabar. Wa qad qaddamna al-kalama ala talab, dan sungguh kami telah kemukakan pembicaraan atas talab. Wa ha nahnu, ha huruf tambih. Tambihul mukhatab liyatanabbah ada ala kalamin sayulqa ba'dahu. Wa nahnu, dan inilah kami natakalam akan bicara al-khabar atas khabar. Ilam rahimakallah ta'ala anna mayata min sidqa wal kadhiba lidzatihi, bahwasanya ucapan atau khabar yang dia mengandung benar dan salah lidzati karena melihat zatnya, zat khabar itu sendiri tanpa melihat kepada pembicara atau penyampai berita atau yang lainnya. Pokoknya melihat kepada khabar itu sendiri. Yusama fil istilah, dinamakan mayatamilu tadi secara istilah kesepakatan ahli mantik, qadiyatan disebut qadiyah wa khabaran dan khabar. Al-qadiyah itu diambil dari kata al-qadha, jadi keputusan, diputuskan gitu. Diputuskan. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Nah, ini kan qadiyah. Qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Ini sudah sama qadiyah, di mana diputuskan di sini Zaid dihukumi dengan sifat berdiri gitu. Nah, nanti benar atau tidaknya qadiyah tadi tinggal dilihat pada kenyataan di lapangan, di luar logika. Bin nisbah al-kharijiyah, kalau sesuai kenyataan berarti kata qama Zaidun benar, kalau tidak sesuai kenyataan qama Zaidun salah gitu. Jadi qadiyah namanya, diambil dari kata al-qadha di mana al-hukmi dengan arti memutuskan. Khabaran ya khabar, berita. Jadi pemberitaan tentang satu peristiwa. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Qama Zaidun berarti di sini isinya berita, Zaid berdiri.
Nah, benar atau tidak khobar tadi itu dilihat daripada al-waqi, kenyataan di lapangan gitu. Wa inama qulna li dzati, hanya saja kami mengatakan li dzati karena zatnya, li dzatil khobar, li dzati ma tadi. Liyadkhul, agar masuk nahu as-sama'u tahtana wal ardu fawqana, langit ada di bawah kita, wal ardu, bumi, fawqana, ada di atas kita. Ini khobar nih gitu ya. Dia khobar, dia disebut juga qadiyah. As-sama tahtana qadiyah, al ardu fawqana qadiyah gitu. Baina hadza, karena sesungguhnya ini seumpama as-sama tahtana al ardu fawqana bin nazari ila tarkibihi, dengan melihat kepada susunannya. Sama kainatun tahtana, al ardu kainatun fawqana yahtamiluhuma. Ini ucapan as-sama tahtana dan al ardu fawqana yahtamiluhuma, ihtimal keduanya, asidqa wal kadziba, bisa benar bisa salah gitu. Nah, nanti tinggal lihat kenyataan gitu. Wa innama jazamna bikizbihi, hanya saja kita memastikan dengan bohongnya, bohong ucapan tadi, as-sama tahtana, langit di bawah kita. Bohong apa benar nih? Ya lihat kenyataannya. Ternyata pada kenyataannya langit ada di atas kita, bukan di bawah kita. Berarti ucapan as-sama tahtana bohong, kadzib gitu. Al-ardu fawqana, bumi di atas kita. Tinggal lihat aja, terapkan kenyataan di lapangan. Bumi ada di atas kita atau di bawah? Pada kenyataannya bumi di bawah kita. Al-ardu tahtana, maka kalam atau qadiyah al-ardu fawqana salah. Masa bumi ada di atas kita? Balik ya. Makanya musannif bilang wa inna ma jazamna bikizbihi, hanya saja kita memastikan dengan bohongnya seumpama ucapan tadi as-sama tahtana al fawqana limusyahadati naqidi, karena menyaksikan lawannya, lawan daripada susunan tadi. Karena pada kenyataannya yang benar adalah as-sama fawqana al ardu tahtana, wallahul muwaffiq lis-shawab. Sad, tsummal qadaya indahum qismani, syartiyatun hamliyatun wasani. Kemudian qadiyah indahum dalam pandangan ahli mantik qismani dibagi dua. Jadi satu catatan biar untuk bukan sekedar mengingat, biar benar-benar agar ingat bahwa kalam itu ya nanti dibagi dua. Ada atau jumlah lah ya, jumlah bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'il bagi dua, atau kalam itu kan jumlah mufidah, nanti dibagi dua, ada insya, ada khobar gitu. Nah, khobar mayata milusid kawal kadhiba lidzatihi, insya malayata milusid kawal kadhiba lidzatihi. Waktu itu saya sudah jelasin. Nah, lalu kemudian khobar dia bisa disebut benar atau tidak melihat kepada zatnya, zat itu khobar. Dan kaitannya untuk menentukan khobar itu benar atau salah, ya kenyataan di lapangan. Apalagi zaman sekarang, saya juga pusing deh kalau lagi lihat buka YouTube. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi seperti ini sih gitu ya? Banyak sekali berita-berita yang disampaikan, qadiyah. Ada yang ngaku bisa bicara semut, malaikat, bahkan gurunya malaikat. Itu kan semuanya qadiyah ya. Ada yang bisa, ada yang bilang, apalah segala macam dia. Ya namanya umrah jangan ke Ka'bah, tetapi ke Vatikan segala macam-macam lah. Ada yang bilang bla 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 segala macam. Itu semua kan qadiyah, berita-berita. Nanti dibagi dua. Di itu bisa benar, bisa salah. Lihat kenyataan di lapangan. Kalau tidak sesuai kenyataan di lapangan, bohong semuanya. Kalau sesuai kenyataan, ya beritanya benar gitu. Sehingga pusing itu tuh kalau lihat berita-berita sekarang ya. Ya seperti itulah. Saya juga pusing mikirinnya. Kenapa sih orang sekarang pada begitu tuh ya? Ya apa kita sampai apakah ini aja hakikat aja? Kalau hakikat kan semuanya. Ya sudah ya. Tapi secara dunia syariat pusing kepala.
karena kacau dan kasihan masyarakat kan banyak di antara masyarakat yang tidak paham tentang posisi qadiyah, posisi khobar, posisi kalimat berita gitu kan. Jadi kita lanjut saja. Syartiyatun yaitu qadiyah syartiyah, hamliyatun qadiyah hamliyah. Wasani dan bagian yang kedua yaitu qadiyah hamliyah. Kulliyatun syakhsiyatun dibagi lagi kepada qadiyah kulliyah dan qadiyah syakhsiyah. Wal awwalu dan yang pertama itu dia. Berarti bagian yang pertama qadiyah kulliyah. Imma musawwarun, ada kalanya musawwar. Musawwar itu dia dikasih sur itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan kalau tidak salah tulisannya sure ya, I'm sure, saya yakin gitu. Sur pakai sure KL. Kalau bahasa Indonesia sule gitu. Sur itu asal artinya pagar ya. Jadi diibaratkan seperti sebuah kota. Berita itu diibaratkan seperti sebuah kota, sebuah daerah. Kalau yang menggunakan sur itu berita tadi diibaratkan seperti sebuah kota, sebuah daerah, yang daerah tadi dipagar itu. Ada yang menggunakan pagar keseluruhan, kullun. Berarti pagar ini melingkari dan mengelilingi daerah atau kota atau desa tadi. Ada yang menggunakan sur juz'i, hanya sebagian saja. Berarti hanya sebagian yang dibatasi, sebagian yang lain tidak dibatasi. Itu namanya sur juz'i gitu. Nanti ketemu ya. Imma musawwarun, ada kalanya musawwar menggunakan sur, wa imma muhmalun, dan ada kalanya muhmal. Muhmal itu muhmal, tidak menggunakan sur, artinya diremehkan, artinya tidak diperhatikan, tidak menggunakan sur. Muhmal, dianggurkan gitu, dianggurkan dari sur. Wasuru kulian wa juz'iyan yura. Asalah wasuru dan sur yura didapati sur itu kulian hal keadaan sur kulli wa juz'i dan sur juz'i. Wa arbaun wa aqsamu, dan bagian-bagian sur arbaun itu 4. Asalah arbaatun harusnya. Haitsu jara, di mana jara terjadi sur tadi. Imma bi kullin aw bi badin aw bila syai'a. La syai'a minal insan bijamadin aw bila syai'a wa laysa ba'du aw shibhin jala. Imma ada kalanya dibicara sur ya, bikullin dengan menggunakan sur kul namanya, sur kulli. Aw bi ba'din, bikullin dengan lafaz kullin, aw bi ba'din atau dengan lafaz ba'din, aw bila syai'a atau menggunakan kata la syai'a. La syai'a minal insan bijamadin, tidak ada satupun manusia itu berbentuk jamad, benda beku. Wa laisa ba'du, atau menggunakan lafaz laisa ba'du. Laisa ba'dul insan, itu ya, bijamadin. Laisa ba'dul insan bima'iin, dan seterusnya. Au syibhin jala, atau dengan menggunakan lafaz syibih, lafaz yang menyerupai lafaz tadi dia, kullun, ba'dun, la syai'a, laisa ba'du, jala yang telah jelas ia syibih gitu. Wa kulluha, dan seluruhnya, seluruh qadiyah-qadiyah di atas ya, kulliyah, syakhsiyah, mujabatun aw salibah, dibagi dua, ada qadiyah mujabah, ada salibah. Ada juga yang bacanya mujibah itu ya. Walaupun lebih sering kita kenal lebih yang sering kita dengar mujabah, berarti sudah menunjukkan kepada hasilnya. Karena prosesnya kan pertama dia diijab, dia dipositifkan, lalu hasilnya mujabah, dia positif. Salibah ya salibah. Tapi kalau melihat kepada salibah sih secara kias dia lebih tepat mujibah gitu ya. Faya, maka dia qadiyah-qadiyah di atas, idzan dengan demikian berdasarkan pembagian di atas, ayibatun dia kembali ila samani kepada 8. Jadi ada 8 qadha ya, macam-macamnya dia. Ya, ini anal qadiyah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala.
يعني أن القضية قسمان شرطية وحملية والحملية إما شخصية وهي التي يكون المحكوم عليه بما بسجن معينة كزيد الكاذب وإما أن تتميز الجزئية بذكر الصور كبعض الإنسان كاذب فهي المعصورة الجزئية أو تتميز جزاء كليته بذكره وكل إنسان حيوان فالمعصورة الكلية وإما أن تكون Enggak, udah sih. Allah. Imam Abdurrahman Al-Akhdari Anal qadiyata qismani, bahwasanya qadiyah dibagi dua, syartiyatun wa hamliyatun, qadiyah syartiyah dan hamliyah. Apa bedanya syartiyah hamliyah? Ya syartiyah menggunakan syarat gitu ya. Ada syarat, nanti ada jawab syarat. Ada juga yang membedakan qadiyah syartiyah itu ma hukima fiha binisbati qadiyatin ila qadiyatin ukhra. Kalau hamliyah ma hukima fiha binisbati mufradin ila mufradin. Itu qadiyah hamliyah. Al hamliyah itu imma syakhsiyah. Gitu ya. Al-qadiyah tanqasim ila qismain, syartiyah wa hamliyah. Qadiyah syartiyah adalah ma hukima fiha binisbati qadiyah ila qadiyah, aw ma hukima fiha binisbati madza murakkab ila murakkab. Jadi qadiyah syartiyah adalah qadiyah yang di dalam qadiyah tadi dihukumi, ditetapkan dengan cara nisbah qadiyah ila qadiyatin ukhra. Nisbah, sandaran, hubungan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Jadi nisbahnya antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Sehingga di sana ada nisbah, hubungan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Ketika di sana penyandarannya, artinya ketetapannya antara hubungan satu qadiyah dengan qadiyah yang lain disebut syartiyah. Sehingga contohnya idza kanati syamsu tali'atan. Ini qadiyah nih. Fan-naharu mawjud, an-nahar mawjud qadiyah. Nah di sini nisbahnya antara qadiyah dengan qadiyah yang lain. Qadiyah yang pertama asy-syamsu thali'ah, qadiyah yang kedua an-nahar mawjud. Itu berarti ini hubungannya, nisbahnya, kaitannya antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Kalau ada qadiyah seperti ini,
dan otomatis untuk menghubungkan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain harus ada alat penghubungnya. Alat penghubungnya adalah di sini syarat idza, kemudian fa jawab itu. Ya kalau nggak pakai idza nggak nyambung. Misalkan ini, qanati syamsu tali'atan, kemudian an-naharu maujud, nggak nyambung. Nah biar nyambung, sehingga dia memang betul-betul terjadi nisbah, harus bantuan adat syarat, sehingga dibilang idza kanati syamsu tali'atan fan-naharu maujud. Namanya qadiyah syartiyah. Kenapa disebut qadiyah syartiyah? Ya karena ada adat syarat. Adat syarat otomatis nanti ada jawab syarat. Itu manahu mainanat ya. Apakah dia pakai fa atau tidak, itu nahunya. Ini namanya qadiyah syartiyah gitu. Karena antara qadiyah dengan qadiyah yang satunya lagi. Nah, nanti qadiyah yang pertama, idza kanati syamsu tali'atan, disebut apa? Muqaddam. Kemudian qadiyah yang kedua, tali. Itu istilah yang digunakan ya. Kalau dalam nahwu kan ini jumlah syarat, ono jawab syarat gitu. Kemudian qadiyah hamliyah adalah mahukima fiha binisbati mufrad ila mufrad. Qadiyah yang di dalamnya dihukumi nisbah, hubungannya adalah antara mufrad dengan mufrad. Contoh, Zaidun qaimun. Di sini Zaid mufrad, qaimun mufrad, al ilmu ya, Pak. Al ilmu nafi'un, al ilmu mufrad, nafi mufrad. Sehingga hubungannya di sini antara mufrad dengan mufrad. Nah, qadiyah yang seperti ini namanya qadiyah hamliyah gitu. Ya, Zaidun mufrad, qaimun mufrad, al ilmu mufrad, nafi mufrad. Nah, nanti mufrad yang pertama disebut maudhu'. Mufrad yang kedua disebut mahmul. Kenapa disebut hamliyah? Ya karena ini hukima fiha gitu ya, binisbati mahmulin ila maudhu'. Dalam kode ini ditetapkan hubungan mahmul dengan maudhu'. Ini mahmul nafi, al ilmu maudhu'. Hubungannya apa? Oh, di sini hubungannya isbat. Di sini kita menetapkan sifat manfaat bagi ilmu. Jadi hubungan yang seperti itu disebut qadiyah hamliyah. Disebut hamliyah karena fokusnya pada mahmulnya gitu. Itu ya. Disebut qadiyah syartiyah karena di sana menggunakan adat syarat untuk menghubungkan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Kalau nggak pakai adat syarat, tidak terjadi nisbah, tidak terjadi hubungan, keterkaitan antara muqaddam dan tali dengan muqaddam nggak terjadi hubungan gitu. Makanya disebut qadiyah syartiyah. Sehingga kalau ditanya kenapa qadiyah syartiyah, ya sudah karena menggunakan adat syarat gitu saja. Fungsi adat syarat tadi adalah untuk menghubungkan satu qadiyah dengan qadiyah yang lain sehingga terjadi nisbah, hubungan antara muqaddam dan tali. Idza kanati syamsu tali'atan fan-naharu maujud. Apabila matahari terbit, maka siang ada. Ini nisbahnya karena antara qadiyah dengan qadiyah yang lain dan menggunakan adat syarat idza kanat. Kemudian ada fa jawab, fan-naharu disebut qadiyah syartiyah. Sementara qadiyah hamliyah dia secara praktek adalah mahukima fiha binisbati mufradin ila mufrad. Qadiyah yang di dalamnya dihukumi hubungannya antara lafaz mufrad dengan lafaz mufrad. Contoh Zaidun qaimun, Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Nah, di sini hubungan apa? Nahnu nutsbitul qiyam li Zaidin. Kita menetapkan sifat berdiri bagi Zaid. Sehingga Zaid disebut maudhu', qaimun disebut mahmul. Nah, di sini kaitan antara mahmul dengan maudhu' adalah kita menetapkan mahmul bagi maudhu', yaitu kita menetapkan sifat berdiri bagi Zaid. Nah, ini namanya makanya disebut qadiyah hamliyah. Atau kalau negatif, kita meniadakan mahmul dari maudhu', ya tinggal dikasih aja adat nafi. Contoh, Zaidun laisa biqaimin. Zaid tidak berdiri. Nah, di sini kita meniadakan sifat berdiri dari Zaid. Itu sama. Dia termasuk qadiyah hamliyah karena fokusnya adalah bagaimana kita nahmilu al-mahmul alal maudhu' hal min haitsul itsbat al min haitsun nafyu gitu.
Dia habis emang gitu adanya, artinya itu saja ya yang bisa dipahami oleh logika manusia ketika bicara tentang qadiyah atau macam-macam khabar, sehingga ada qadiyah syartiyah, ada qadiyah hamliyah. Wal hamliyatu imma saksiyatun. Kemudian qadiyah hamliyah dibagi, ada kalanya qadiyah syaksiyah, nanti dia ada dia, dan ada kalanya qadiyah kulliyah gitu. Nah, nanti ada berapa tinjauan bisa kita tinjau pembagian. Kalau tadi kan tinjauannya dari segi nisbahnya antara qadiyah dengan qadiyah atau nisbah mufrad dengan mufrad. Itu dibagi dua, syartiyah, hamliyah. Nanti ada tinjauannya segi pembagiannya asasut taksim, dasar pembagian dari segi melihat maudhu'nya. Kalau dari segi lihat maudhu'nya, nanti kita lihat maudhu'nya. Maudhu'nya dia apakah juz'i, itu dia. Apakah dia syaksi, juz'i atau kulli gitu. Nanti kalau dia juz'i disebutlah qadiyah tadi qadiyah syaksiyah. Kalau dia kulli disebutlah qadiyah kulliyah. Nanti ada lagi tinjauannya dari segi apakah mahmul diterapkan pada maudhu dari segi isbat ditetapkan atau ditiadakan mahmul dari maudhu. Nanti akan terbagi qadiyah tadi kepada qadiyah mujabah kulliyah. Jadi artinya yang harus kita cermati adalah dasar pembagiannya gitu. Kalau dasar pembagiannya kita nggak pusing. Fi'il dibagi berapa? Pasti pusing jawaban nanti ya. Dari segi apa dulu dong? Dari segi dia mujarad atau mazid? Apakah hurufnya asli semua atau udah ada tambahan? Kalau dari segi itu ada fi'il mujarad, ada fi'il mazid. Atau dari segi huruf aslinya, apakah ada huruf ilatnya atau huruf sahih semua? Fi'il dibagi dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mutal. Dari segi apa? Dari segi apakah dia butuh maf'ul bi atau tidak? Kalau butuh muta'addi, kalau tidak butuh lazim. Dari segi apakah huruf aslinya tadi didobelkan atau tidak? Fi'il dibagi dua, ada mudha'af, ada ghair mudha'af. Jadi itu juga perlu dicermati. Kalau mereka bilang asasut taksim, tentang apa ya, landasan pembagiannya dari sisi apa gitu. Nah, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin.